kita lihat ke tetangga sebelah. Itu Blura sudah selesai. Ya, Blura itu sudah selesai terkait dengan GTT. Itu informasi yang saya dengar itu ya. Kemudian ini kita diskusi nanti, kita cari solusinya. Kita cari solusinya. Kemudian di Pati ini mungkin sisanya masih 1000, Pak. 1000 lebih artinya kan 1000 ya. Ya. Nah, ini yang harus kita bedah. Persoalannya apa? Pati jadi lambat. Kemudian kabupaten sebelah itu sudah gaspol. Itu yang harus kita cari persoalannya. Biar nanti tidak berebut, Paseng Grid tidak berebut siapa yang lolos. Kuncinya mereka ini ketika, ya mohon maaf ini, teman-teman GTT ini ketika datang kan ya, kedatang di DPRD maupun di Pak PJ Bupati, mohon maaf di eksekutif, adalah menuntut haknya yang sama, menuntut kehidupannya yang sama, bisa layak seperti yang lain. Karena kami mempunyai pandangan kalau bisa menyelesaikan GTT artinya adalah mengurangi pengangguran tidak ketara. Nah, perlu menyampaikan teman-teman GTT ini kelihatannya kerja tapi tidak dapat duit. Tidak dapat duit. Jadi kerja tapi tidak dapat duit, jadi pengangguran tidak ketara. Kelihatannya kerja tapi tidak dapat duit. Kita dulu, kita diskusi. Dan kita tidak boleh mensalahkan satu di antara lain. Kita cari solusinya. Nah, ini teman-teman GTT ini supaya cepat selesai seperti kabupaten lain itu rumusannya bagaimana? Kenapa misal saja ya dari pemerintah pusat untuk mengangkat honorer baik di tenaga pendidikan maupun kesehatan bisa mengangkat 1.500 atau 2.000, hanya mengangkatnya 500. Saya tahu itu dalam benak teman-teman BKPP itu terkait dengan anggaran. Oke, kalau terkait dengan anggaran. Apakah sudah pernah saudara mengajukan ke Pak Ketua TAPD misal saja diajukan, Pak, ini tahun ini supaya di ya teman-teman GTT atau honorer yang lain ini jangan hanya 500 Pak, tapi 1.000. Kemudian BKPP menyampaikan kepada Pak Ketua TAPD, Pak Ketua TAPD berdiskusi dengan DPRD. Nah ini pun belum pernah dilakukan, Pak. Ini nanti kita bedah bersama-sama. Kalau yang sudah terlanjur, itu harus kita cari solusinya. Jangan kita hanya odok-odokan siapa yang lulus, jangan, Pak. Siapa yang kalau yang sudah lulus pasti semua kemudian merasa tidak dapat tempat akhir. Nah ini ya, biar pada clear-nya tidak ada yang disalahkan satu di antara yang lain, Pak. Ya, misal saja di tahun 2024, ya, tahun 2024 di perubahan ini masih memungkinkan untuk dianggarkan, ya, untuk menambah tenaga honorer atau GTT ini menjadi P3K, Pak ya. Jangan hanya kemudian usulannya hanya 500, kalau bisa diselesaikan. Yang lainnya nanti biar diskusikan antara DPRD dengan eksekutif, Mas. Kalau hanya dibagi plot ya, plot kemudian saya itu memahami APBD Kabupaten Pati ini, saya memahami persis. Ini ada BKP ada BPKAD ya, ada BPKAD ini ada, saya memahami persis, Pak. Di IR ini saya sampaikan Pak Iqmal ya. Kemarin mungkin Pak Junani kurang koordinasi dengan Pak Iqmal. Penambahan RAPBD dari UAPPS ke APBD itu 88 miliar, Pak. Bukan tanggung-tanggung itu, Pak. Ya, bukan tanggung-tanggung, Pak. Di situ kenapa tidak ketika ada program yang lain ditambah ya, misal saja penambahan itu nanti disampaikan, tidak apa-apa dicatat. Penambahan jaringan telekomunikasi itu adalah bagian dari penanganan kemiskinan ekstrim, kemudian penanggulangan inflasi. Justru penanggulangan inflasi dan penanganan ekstrim itu kalau kita termasuk mengurangi ya GTT ini, Pak, menjadi P3K. Kenapa di situ kemarin tidak berpikir dimasukkan ke arah situ? Termasuk BPKAD nanti biar menjawab. Dan punya apa ini biar kita clear nanti ya, kita bedah. Jadi jangan berodok-odokan soal lolos dan tidak lolos, nanti berputar dengan aturan. Aturan itu tergantung dari niat hati nurani kita, Bapak Ibu. Tergantung niat hati nurani kita. Saya sampaikan ya.
yang clear. Jadi kita jangan diputarkan dengan aturan, kemudian nanti misal saja Pak, saya sudah sampaikan kepada Pak Kepala, Pak Ketua TAPD ya, saya sampaikan kepada Pak Ketua TAPD, buktinya ini Pak kita sampaikan. Nah kalau memang itu sudah sampaikan, nanti biar Pak Ketua TAPD-nya koordinasi dengan kami. Nah kan pasti bisa Pak, bisa. Ini aja yang tahun 2024 ketika teman-teman perangkat desa. Teman-teman perangkat desa dialokasikan 70 atau 50 ya, kemudian Mokom 2024 juga diiakan 500. Lebih susah lagi kalau teman-teman guru ini Mokom Pak, tidak mau mengajar. Anak kita yang susah nanti, anak-anak kita yang susah nanti. Tapi kan bukan berarti mengajari, ya lakukanlah kita diskusi yang baik. Kita diskusi yang baik. Tidak perlu ada yang dipersalahkan, cuman perlu ada perbaikan. Itu yang harus kita tekankan Pak. Kalau hanya soal pasang kita belum dapat pasti jawab. Yang dijawab Pak Iqbal bukan salah, itu memang benar. Dari yang lulus pasang misal saja 4, kemudian ya formasinya di sini itu hanya 1 atau 2, yang diambil juga 1 atau 2 yang terbaik itu. Ya benar, itu sudah benar. Nggak mungkin keempat-empatnya ini ya terakomodir semua, kan nggak mungkin karena anggarannya memang belum ada. Dan maka dari itu penanganannya yang diselesaikan, nanti dikomunikasikan yang baik ya antara Pak BKPP dengan Ketua TAPD, nanti biar dikoordinasikan dengan DPRD melalui komisi dulu, baru dibawa ke Badan Anggaran. Itu yang dapat saya sampaikan. Tapi kalau yang lainnya itu pasti nanti foto-fotokan itu Pak. Ya, saya memahami kalau itu. Ya, terima kasih Bapak. Tujuh maksudnya kembali terkait dengan informasi di kebijakan tahun lalu itu kebijakan Pak PJ menambah penerimaan sesuai dengan yang pensiun tahun 2023. Informasinya yang diikut karena apa? Karena sesuai Undang-Undang Nomor 1 2022 mengenai bantuan negara, disampaikan di sana juga diamanatkan bahwa belanja pegawai sampai dengan tahun 2020 itu maksimal 20%. Nah, kemarin kami dapat informasi dari BPKB 1 tahun sampai dengan kemarin itu belanja pegawai kita itu sudah 34%. Karena itu kebijakan Pak PJ Bupati pada saat itu maupun Pak Sekda informasi isian dari ASN maksimal ikut sesuai dengan pensiun tahun. Untuk rencana tahun 2000. Ibaratnya itu jangankan ke sepeda motor, sarapan sudah patah. Ya pakai seragam esok Bapak nyapu juga bersih-bersih sebenarnya SD Pak. SD itu gue sekolah anak, gue sekolah beres-beres Pak. Tidak mungkin kita itu mau tiap hari ngasih duit tidak mungkin. Paling ngasihnya juga setahun 2 kali 3 kali Pak. Uang rokok, uang apa. Yuk kita cari solusinya lah. Jangan kita hanya berpedoman. Kita itu meyakini kalau satu stakeholder atau pemimpin berani membuat satu keputusan, satu terobosan yang lebih baik itu akan bermanfaat untuk masyarakat, tidak ada saksi hukumnya. Itu kalau saya Pak Iqbal. Jangan hanya berpedoman kemudian tabrak ada apa-apa, nanti kalau memang di tahun 2026 bisa diatasi ya diatasi sesuai dengan peraturan tersebut. Ya, mulai Bapak. Pertama Pak Ketua terkait Ketua Badan Anggaran DPRD. No problem. Hanya sekarang dari eksekutif agar nanti segera itu Pak, kalau bisa dalam waktu kurun 2 tahun ini bisa teratasi masalah PDB. Kemudian ini saya nambahkan sebentar sebelum ke teman-teman anggota. Jadi ada problem lagi Pak di masing-masing OPD Pak. Ini kan banyak kosong Pak. PNS-nya sangat minim. Seperti di Setuan ini PNS-nya sangat minim Pak. Kalau kita mengandalkan non-sewu dan THL, urusan teknis Pak. Karena DPRD ini non-sewu ada beberapa urusan yang memang harus dipegang ahlinya, tidak bisa
diserahkan oleh THR. Terus dinas-dinas yang lain, mohon ini coba nanti disampaikan ke Pak Sekda untuk pengisian PNS-PNS di non guru yang umum, formasi umum. Memang problemnya memang di sisi anggaran, tapi Pak Ketua sudah menjanjikan untuk nanti akan berhubungnya dengan Pak PT sama Pak Sekda. Jadi teman-teman, itu tadi yang disampaikan Pak Ketua sudah jelas. Monggo ini Bapak Ibu anggota mau menyampaikan. Langsung saja, ini kami tujukan kepada distrik. Untuk tahun ini, kebutuhan yang diperlukan berapa personel dari guru? Terima kasih. Sebentar. Monggo Pak Karyanto. Komisi A, Bapak Ibu anggota Komisi A dan Komisi D, rekan dari BKPP dan BPKD, serta rekan-rekan dari tenaga honorer. Kami sampaikan data per hari ini yang kami peroleh dari Kementerian Pak. Untuk kekurangan tenaga guru yang sudah ada saat ini, kekurangannya dan ada tenaga honorer di Dinas Pendidikan, jumlahnya hanya sedikit Pak, hanya 1.302. Ini yang guru, semua guru, mulai guru agama Islam, guru agama Hindu, sampai dengan guru TK, itu kekurangannya atau honorernya jumlahnya 1.302. Kemudian satu tadi yang disampaikan Pak Ketua, termasuk penjaga, kemudian ada tenaga perpustakaan, tukang kebun, kemudian tenaga administrasi di sekolah, baik di SMP maupun di SD, jumlahnya 945. Ini belum termasuk 289 orang THL yang tersebar mulai di distrik Indo, Korwil, sama SMP. Jadi tenaga honorer atau tenaga non ASN yang ada di Dinas Pendidikan itu ada 1.300 ditambah 945 ditambah 289. Ini semuanya ada di Dinas Pendidikan yang kebutuhan sesuai dengan kebutuhan guru. Di tahun ini kalau mau dipenuhi alhamdulillah. Tapi apakah teman-teman BPKD duitnya cukup? Kalau cukup alhamdulillah. Artinya nanti teman-teman kami yang di sebelah sana semuanya 2024, 2025 mungkin bisa masuknya bisa berubah. Saya kira ini juga itu bangga di tahun 2023 itu ada tertulis formasi 2225 gitu, kalau tidak salah. Ternyata itu berbeda dengan kebutuhan. Jadi kalau nanti informasinya hanya formasi, kami ini bisa saja tidak memahami atau tidak dikasih tahu tentang kebutuhan di Kabupaten Pati. Karena sebenarnya di tahun 2023 itu formasi segitu banyak, tapi nyatanya yang diambil hanya 500. 600, 100 untuk nakes, 500 untuk guru. Sedangkan yang kemarin ikut tes dan berstatus P itu hanya tinggal 560. Itu yang mulai dari SMP yang dikirim BKPP pengumuman, sisanya yang berstatus P itu hanya tinggal 560. Cukup sekian. Terima kasih. Cukup, tadi itu tadi kan sudah disampaikan secara riset oleh BKPP. Argumen-argumen yang disampaikan oleh Kepala BKPP tadi. Jadi argumen itu kan satu, intinya terkait dengan anggaran Pak, dan terkait dengan aturan yang tidak membolehkan lebih dari 30% untuk gaji pegawai. Hanya saja kan tadi dibatasi sampai tahun 2026. Makanya sebelum tahun 2026 coba kita selesaikan Pak. Siapa tahu nanti ada aturan baru Pak. Selesaikan saja. Jadi ini kan tadi sudah disampaikan, nanti Ketua DPRD akan bersurat ke PJ dan ke Sekda untuk mengatasi masalah ini. Saya kira jelas ya Bapak Ibu dari teman-teman GTT, jelas ya Pak ya? Ya kalau bisa nggak usah sampai tahun 2026 Pak. Nah mau barang apa yang juga tahu kok. Gitu. Ya coba nanti kita hanya bisa mengawal kebijakan nanti. Yang final itu nanti di pembahasan anggaran untuk tahun 2025. Kuncinya kan di situ. Karena anggaran 2024 sudah ditetapkan. Wah kita nonton nggih? Teman-teman JTT cukup ya?